Indramayu. Fokus Pantura. Ajang bergengsi Pawidya Angkatan 20, SMKNU Kaplongan Indramayu, Jawa Barat, menjadi momentum bersejarah bagi 611 siswa dan siswi yang akan mengakhiri belajar di lingkungan kampus hijau Yayasan Darul Ma'arif, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Prosesi spektakuler di Gor Darul Ma'arif, Kaplongan itu, lahir generasi emas untuk mengimplementasikan karya kreativitas di beberapa perusahaan yang sudah membangun kerjasama dengan SMKNU Kaplongan seperti Astra, Epson dan perusahaan lainnya. Kepala SMKNU Kaplongan, Tobroni, mengatakan, dari ratusan siswa yang dilepas pada momentum Pawidya Angkatan 20 ini, sebanyak 26 siswa yang melanjutkan di berbagai perguruan tinggi dan sekitar 25% lulusan tahun 2024 ini diterima di beberapa perusahaan. Ia menyampaikan pesan moral kepada siswa yang dilepas, agar selalu menjaga kejujuran dan kedisiplinan dimanapun berada, serta jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih. Pertama, saya menyampaikan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Anak-anak saya sebanyak 611 anak di wisuda angkatan ke-20 lulusan tahun 2023-2024. Nah, harapan saya ini dari 611 anak ini yang sudah terdaftar melanjutkan ke perguruan tinggi baru ada 26 anak, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ada yang di ITB, ada yang di UPAD, ada yang di UPI, bahkan juga ada yang di IPB, pun juga ada yang di kampus hijau ini di Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Masih sangat sedikit sih mereka yang berminat melanjutkan ini. Harapan saya minimal 10% lah anak-anak dari lulusan SMK Kaplongan melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara ini baru kurang lebih 5% saja. Oleh karenanya harapan saya anak-anak ini ya mereka tetap melanjutkan ke perguruan tinggi, bahkan bukan hanya S1. Harapan sebagaimana disampaikan pembina yayasan juga ya ada yang melanjutkan ke S2 bahkan ke S3, sehingga anak-anak kita juga bukan hanya bekerja di berbagai macam perusahaan, tapi juga mereka mengabdi kembali di kampus hijau ini. Karena sementara ini banyak guru-guru, bahkan dosen-dosen yang dari luar Indramayu Cirebon ini, seperti dosen-dosen di UDM yang prodi PJKN yang berseluruhnya dari orang-orang Bandung dan Majalengka ya. Karena ambil jurusan S2, dosen S2 yang linear yang masih free itu hampir nggak ada di Indramayu ini. Oleh karenanya harapan saya anak-anak kita ini bukan hanya motivasinya bekerja, tapi juga bagaimana melanjutkan ke perguruan tinggi S1, S2 bahkan S3. Nah, kemudian juga ada beberapa anak yang sudah diterima di berbagai macam perusahaan, seperti juga di MMKI ada 17 anak yang sudah diterima walaupun mereka belum menerima ijazah. Kemudian ada juga yang di Astra Honda, Astra Daihatsu, kemudian ada juga yang di berbagai macam perusahaan seperti Epson dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 150 anak yang sudah bekerja, diterima di berbagai macam perusahaan. Ya, berbagai macam prodi, ada 5 prodi, antara lain yang pertama prodi teknik mekanik otomotif. Kemudian yang kedua teknik bisnis dan sepeda motor ya, TBSM. Kemudian yang ketiga itu teknik komputer dan jaringan. Yang keempat yakni teknik multimedia, dan yang kelima itu otomasi perkantoran. Ada inovasi luncuran program khusus dari SMK, misalnya dia ahli di bidang komputer Darul Ma'arif. Oh iya, dari anak-anak yang lulusan ini ada beberapa mereka diantaranya yang sudah jadi programmer ya, dan mereka sudah bisa membuat suatu produk ya. Walaupun memang belum kita apresiasi ya, karena memang itu juga masih dalam masa percobaan, akan tetapi cukup luar biasa
animo mereka untuk membuat satu produk-produk yang memang cukup membanggakan ya. Apalagi kita SMK PK ya, pusat keunggulan ini memang diharapkan ada ya satu unggulan ya, di mana produk dari kita ini bisa dijual keluar. Nah ini salah satunya sebenarnya di otomotif ya. Mereka bisa membuat satu kemarin ya, beberapa waktu yang lalu juga membuat satu mesin pompa air ya melalui sepeda motor itu buatan anak-anak kita. Jadi hanya memang kita kelemahannya kita memproduksinya ini kan memang perlu bahan baku yang cukup mahal harganya. Tetapi itu kalau kita beli secara secara banyak mungkin bisa lebih murah harganya. Cuman memang karena terbentur faktor biaya sehingga memang agenda ini tertunda. Walaupun sebenarnya itu sudah jalan, beberapa orang sudah membeli produk-produk kita itu, sehingga sebenarnya bisa kita produksi sendiri gitu loh. Semacam pompa air tapi dari sepeda motor. Nah itu sepeda motor ini kita kan bisa dimanfaatkan juga untuk memompa air gitu loh di sawah gitu dan sebagainya. Itu dari dinamo motor itu, iya, dan itu lebih irit hasilnya. Jadi 1 liter itu bisa untuk berkubik-kubik air sebenarnya. Karenanya ya ini dibandingkan pompa air pada umumnya seperti sanyo dan lain sebagainya, itu lebih irit. Hanya memang yaitu tadi bahan bakunya yang terbatas itu, sehingga kita memang kelemahannya di sana. Namun demikian akan kita coba ke depan ketika program SMK PK ini berjalan. Nah ini kita akan usulkan kembali jadi dibiayai oleh pemerintah. Itu barangkali. Ada program magang? Oh ya, ini anak-anak banyak yang program magang ke Jepang, ke Korea, ke Jerman. Nah ini sedang kita jalankan. Di depan ini kita anak-anak yang sudah berjalan, sudah bekerja di berbagai negara, baik Jepang, Korea, Jerman maupun negara-negara lainnya. Nah itu sudah banyak sekali. Apalagi kita juga kerjasama dengan Hamaren ya, di mana mereka memfokuskan diri untuk belajar bahasa Jepang. Sehingga ketika 5-6 bulan kemudian anak-anak sudah diberangkatkan ke berbagai macam perusahaan di Jepang. Begitu. Sejumlah siswa SMKNU Kaplongan juga tengah magang di sejumlah negara seperti Jepang, Korea hingga Jerman. Ia berpesan kepada seluruh alumni untuk menjaga nama baik alma mater dan nama baik keluarga. Ia juga berharap ke depan SMKNU Kaplongan lebih maju lagi dan semakin dipercaya masyarakat. Ketua Dewan Pembina Yayasan Darul Ma'arif Kaplongan, Dedi Wahidi, mengatakan, keberadaan kampus hijau di Desa Kaplongan yang ia bangun sejak 2002 ini berharap sangat bermanfaat bukan hanya masyarakat sekitar, tetapi lebih luas untuk kemajuan pembangunan SDM masyarakat luas. Menurutnya, pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi di kampus hijau, ada yang fokus untuk masyarakat sekitar dengan bebas biaya, ada juga yang disiapkan untuk masyarakat luas dengan paket lengkap yakni pendidikan pondok pesantren. Maka ia berharap, lulusan SMK jangan puas hanya lulus SMK, tetapi harus punya cita-cita tinggi dan mimpi besar, agar bisa mampu bersaing di dunia kerja. Ia juga menyampaikan, momentum Pawidya Angkatan 20 merupakan waktu terakhir bagi Kepala SMKNU Kaplongan, Tobroni, melepaskan jabatan sebagai Kepala Sekolah, mengingat Tabroni yang baru saja terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai tahun 2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB akan fokus pada dunia politik. Pasti pengganti Tobroni akan lebih baik untuk kemajuan SMKNU Kaplongan, pungkasnya. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jaya Mulia melaporkan dari Kampus Hijau Yayasan Darul Ma'arif Kaplongan Indramayu.